Apa ini? Oh, nama saya Pak Larko, Pak Teguh. Mohon maaf tuh pakai email keluarga. Pak Teguh, Silakan, Pak Largo kemarin ya. saya, ya Pak, kemarin tanggal 10 saya membaca berita, Pak, membaca berita itu RUPS, Total Bangun Persada. Ternyata RU lembar dividennya itu ternyata lebih besar dari tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya itu 25 per lembar, sekarang 100 per lembar. Itu yang pertama, Pak. Karena saya tertarik, kemudian saya membaca, mengulik mengenai saham itu, ternyata dia utangnya itu hampir utangnya lebih baik lah, lebih kecil daripada saham-saham BUMN karya yang lain, Pak. Nah, Hmm. menurut Pak Teguh, apakah dividen yang diberikan itu berdasarkan keuntungannya atau berdasarkan kas yang ada di perseroan? Karena saya lihat di perusahaan pun juga kasnya Total Bangun Persada itu banyak, Pak. Jadi itu apakah benar-benar murni dari dividen itu dari langsung dari labanya atau dari kasnya juga, Pak? Terima kasih, Pak. Ya saya jawab ya, Pak Larko. Jadi Ya, gini, terima kasih, Pak Teguh. kalau kita lihat laporan keuangannya untuk tahun 2022, itu dividennya total itu hanya 27 per saham. Jadi kalau bukan EPS, earning per share, laba per lembar sahamnya itu hanya 27 rupiah per saham. Jadi kalau misalnya dividennya mencapai 100 rupiah ya, bentar ini saya cari di sini. Dividen, iya bener ini, dividennya mencapai 100 rupiah. Wah, ya itu sih bukan hanya dari labanya di sepanjang tahun 2022, tapi juga akumulasi labanya di tahun-tahun lalu. Jadi gini Pak, dividen itu memang tidak selalu berdasarkan dia labanya berapa di tahun lalu, tapi lebih melihat cash flow, free cash flow. Duit yang dipegang perusahaan ini seberapa banyak dan apakah perusahaan ke depannya ada rencana untuk ekspansi atau apapun gitu ya. Jadi duit ini mendingan kita pakai untuk ekspansi, untuk beli aset, untuk modal kerja, atau ya sudah kita bayarkan sebagai dividen saja seperti itu. Nah, pertama kita bahas soal total bangun persadanya dulu ya. Total bangun persada ini bagus Pak. Dia jauh lebih bagus daripada BUMN konstruksi. Kenapa? Ya mungkin karena dia swasta, dia dikelola secara profesional ya, pendapatannya dia bagus ya. Dia itu adalah developer, bukan developer, konstruksi ini, gedung-gedung perkantoran, apartemen, kondominium, yang premium-premium, yang apa sih, kalau misalnya udah jadi itu dijual satu unitnya 5 miliar gitu ya. Jadi pemilik gedungnya itu ya perusahaan properti, developer. Tapi yang bikin ya Total Bangun Persada ini gitu kan. Nah, utangnya kecil karena memang sangat-sangat efisien. Nah begini kalau di BUMN konstruksi itu ya, ya udah bukan rahasia umum ya, namanya perusahaan BUMN itu nggak efisien Pak. Ya kasarnya ya, mohon maaf harus saya katakan, ya banyak korupsinya juga gitu loh. Jadi kinerja perusahaannya itu ya jadi nggak pernah bener-bener bagus, harus pakai utang dan segala macam. Tapi kalau misalnya di perusahaan swasta yang memang dikelola dengan baik ya, konstruksi ini sangat menguntungkan. Apalagi berbeda dengan BUMN konstruksi yang lebih banyak di infrastruktur. Sehingga perputaran proyeknya lambat. Karena apa? Bikin jalan tol selesainya bisa 5 tahun kemudian. Kalau total, ini kan dia bangunnya itu bukan proyek-proyek yang gede-gede banget kayak gitu. Tapi dia bikin gedung, ya, bangun hari ini, 6 bulan kemudian, udah jadi. Nah, jadi udah terima pembayaran. Lalu berikutnya, proyek berikutnya, dan seterusnya. Nah, sayangnya ya karena sampai tahun 2023 ini sektor konstruksi belum benar-benar pulih ya karena habis pandemi itu ya. Maka kinerja sampai tahun 2023 kemarin kalau saya lihat nih total bangun persada itu ya labanya masih stagnan dan masih ROE-nya masih kecil. ROE-nya itu kalau disetahunkan 9,3%. Ya nggak kecil banget sih, tapi dibanding historisnya di mana ROE-nya total ini bisa mencapai 27%, 25% dan seterusnya, maka ini termasuknya kecil. Labanya belum benar-benar pulih seperti di masa depan. Nah, itulah kenapa sahamnya nggak kemana-mana kan. Kalau Pak Larko lihat ya, baru kemarin aja dia naik.
Ya karena sentimen dividennya itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam waktu 5 tahun terakhir bahkan sejak tahun 2020 ketika dia jeblok sampai harga 200 ya 300 gitu ya. Maka sampai beberapa hari yang lalu sebelum dividennya diumumkan, ya harganya dari 300 itu cuma naik sedikit ke 330, cuma 10% dalam waktu 3 tahun. Tapi ya nggak turun juga karena nggak ada masalah seperti waskita kan, dia aman seperti itu gitu ya. Nah, karena perusahaannya kemarin membayar dividen Rp100, maka itulah yang menjelaskan kenapa harga sahamnya juga naik kurang lebih Rp100. Dari harga kemarin 300-an sekarang sudah 400-an. Tapi kalau kita baru masuk sekarang, ya udah terlambat Pak. Harga sahamnya saat ini sudah mencerminkan nilai dividennya yang akan dibayarkan nanti. Orang kalau misalnya beli sahamnya di harga sekarang nih 400-an, kan biasa nanti setelah tanggal kum sahamnya ARB lagi kan, berjilid-jilid kan. Biasanya dia akan balik lagi ke harga 300, maka orang yang beli di harga sekarang dapat dividennya, tapi modalnya dia menyusut dari 400 itu rugi karena dia harus jual di 300. Jadi posisinya sama aja bohong gitu istilahnya. Kecuali kalau misalnya kita sejak awal sudah pegang total ini ya di harga 300-an ya. Ya sekarang kita beruntung lah bisa dibilang begitu. Tiba-tiba perusahaan bayar dividen gede. Ini kan tidak kita perkirakan sebelumnya bahwa perusahaan konstruksi bisnisnya lagi agak lesu, kok dia tiba-tiba bisa bayar dividen sebesar itu. Tapi ini bisa disebut sebagai keberuntungan, Pak Larko. Kalau saya pegang total, ya sekarang saya punya dua opsi. Yang pertama, kalau saya pegang total nih, ya harusnya modal saya di harga 300-an dong. Jadi sekarang harga sahamnya naik ke 400, ya kita sudah profit. Dan profitnya gede, 30% lebih. Ya opsi pertama adalah ya udah kita profit taking sekarang. Jadi tidak ambil dividennya. Karena nanti habis tanggal kum, harga sahamnya akan balik lagi ke 300. Atau kedua, kita hold saja, lalu dapat dividennya, tapi ya nanti sahamnya turun lagi, tapi kan nggak apa-apa karena sejak awal modalnya juga di 300. Jadi kita dapat dividen sebesar Rp100 itu. Tapi itu kalau sudah pegang dari awal. Kalau kita baru pegang sekarang, baru kepikiran masuk sahamnya sekarang, saya tidak menyarankan. Karena apa? Satu, ya udah terlambat. Kedua, dengan bayar dividen sebesar ini, maka sebenarnya itu ada pesan yang tidak tertulis yang disampaikan oleh manajemen, Pak Larko. Apa itu? Kayaknya konstruksi ke depan akan berat ini. Jadi daripada duit ini diinvestasikan lagi, ya udah mendingan kita ambil aja dulu lah. Ibaratnya begini loh, Anda investor profesional nih, investor saham profesional, sama seperti saya gitu ya. Anda punya uang cash besar, kemarin Anda habis jual saham, cuan gede dari batu bara dan lain-lain. Sekarang Anda pegang uang kas banyak gitu kan ya. Nah tapi ketika Anda mau putar lagi ini duit, cari lagi saham apa lagi nih yang menarik. Kok Anda nggak ketemu saham yang cukup menarik gitu. Jadi ya udahlah kalau gitu mendingan duitnya saya ambil aja. Saya pakai untuk jalan-jalan kemana gitu. Daripada istilahnya dibeliin saham lagi tapi ujung-ujungnya malah rugi. Karena memang untuk saat ini tidak ada saham yang cukup menarik. Begitu. Itu analoginya ya, saya nggak bilang bahwa sekarang tidak ada saham yang menarik. Sekarang ada banyak saham yang menarik. Tapi dari sudut pandang manajemen Total Bangun Persada, kan mereka nggak beli saham. Yang mereka lakukan adalah duit mereka diputar untuk usaha konstruksi. Mungkin dalam pandangan mereka, sektor konstruksi saat ini agak suram. Jadi daripada duitnya diputar lagi di usaha itu, mendingan kita ambil aja lah sebagai dividen ya. Nanti sama owner dari total ini ya duit dividen itu yang nggak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Pak, ratusan miliar kok. Ya mungkin sama dia dipakai untuk usaha yang lain tapi bukan konstruksi gitu. Jadi justru dengan ini saya justru khawatir sektor konstruksi prospeknya agak suram mungkin ya. Begitu Pak Larko. Cukup? Ya, terima kasih banyak Pak Teguh. Lanjut ya.